Shalom, selamat pagi sahabat GHCC yang diberkati Tuhan. Salam anugerah, salam pengharapan. Biarlah hari yang luar biasa ini kita awali bersama dengan Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Bapa, sumber anugerah dan kasih karunia dalam hidup kami percaya firman-Mu berkuasa. Dan kami mau taklukkan kehidupan kami di bawah salib Kristus. Tuntunan-Mu Bapa, kami perlukan di dalam firman-Mu yang penuh dengan kuasa dan penuh dengan otoritas. Menghardik semua pencuri, pembunuh, pembinasa dalam hidup kami. Sebab Engkau Tuhan, Engkau datang untuk memberi hidup dan hidup di dalam segala kelimpahan. Angkat kami dari segala kelemahan kami dan tuntun kami Tuhan. Kami mau berkata, iblis Engkau tidak semudah itu hendak mengganggu kehidupan orang percaya. Dan hari ini Tuhan, kami mau dikuatkan lagi oleh firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, bersyukur. Amin. Sekali lagi selamat pagi saudara. Damai sejahtera dari Tuhan mengalir atas kita dan tidak ada seorang pun yang dapat mencuri damai sejahtera yang ada dalam diri kita. Jika kita mengandalkan Yesus dan menghadirkan Tuhan dalam hidup kita. Sepanjang minggu ini kita merenungkan di dalam Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tapi Kristus datang untuk memberikan hidupnya, mengorbankan nyawanya. Esensi dari kehidupan adalah pengorbanan Kristus. Dan karena Yesus telah mati bagi kita, Dia telah memegang kunci jurang maut. Apakah ada alasan untuk kita khawatir? Dalam hal ini kita perlu belajar bahwa kemahakuasaan Tuhan tidak dapat membatalkan kasih yang Dia berikan dalam diri kita. Tetapi kemahakuasaan Tuhan adalah untuk meneguhkan panggilannya di dalam diri kita. Bagi orang yang percaya, yang terpanggil sesuai dengan kasih Tuhan. Asal kita mau dipanggil, karena hidup ini adalah pilihan. Beberapa hari yang lalu kita sudah belajar tentang hidup ini adalah pilihan. Pilihlah yang benar, sebab saudara salah pilih itu fatal akibatnya. Kita akan belajar terus tentang Yohanes 10 ayat yang ke-10. Aku datang supaya mereka hidup, demikian firman Tuhan. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Saudara, kalau kita bisa membedakan mana suara Tuhan, mana suara iblis, mana suara Tuhan, mana suara pencuri, saya percaya kita tidak pernah akan salah pilih. Tapi ada banyak orang sampai hari ini, bahkan ketika mereka menyebut diri mereka percaya, bertobat, lahir baru, masih belum bisa membedakan bagaimana mendengar suara Tuhan, bagaimana mau taat, bagaimana mau melakukan firman. Mengapa saudara? Sebab daging ini berbicara lebih kuat untuk memanggil kita untuk masuk ke dalam jalan yang bukan seperti apa yang Tuhan mau. Maksud hati ingin mengikuti Yesus. Tetapi karena masih diikat dengan kedagingan, hal-hal duniawi masih berkuasa dalam diri. Sehingga orang tidak merasakan dia betul-betul mau memilih Tuhan, sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan. Pagi hari ini saya memberikan subtema, menabur dalam daging itu tuai kebinasaan, saudara. Yohanes 10 ayat 10, baca dan simak firman Tuhan ini dengan secara baik. Pencuri datang hanya untuk mencuri, hanya untuk membunuh, dan kalau dia sudah membunuh iman kita, targetnya adalah membinasakan. Dan masih lagi kita tidak bisa membedakan mana suara pencuri dan mana suara Tuhan. Saudara, dia awalnya datang untuk mencuri. Mencuri perhatian kita. Dia mencuri perhatian kita, lalu dia memberikan pikiran-pikiran iblis di dalam diri kita. Lalu kita mulai tergoda. Saat orang tergoda,
Di situ dia masuk di dalam dosa, dia masuk di dalam godaan yang lebih besar lagi, mulai dari level yang kecil sampai level yang lebih besar. Dia masuk mencuri damai sejahtera, dia mencuri iman kita, lalu dia mulai mencuri sikap kita yang rajin berdoa. Dia mulai mencuri perhatian kita dari hal-hal yang rohani. Dia mulai mencuri kebiasaan kita takut akan Tuhan. Di saat dia sudah mencuri banyak hal di dalam diri kita, lalu perlahan-lahan dia mulai bunuh. Akhirnya iman kita mati, saudara. Saudara, manusia adalah target utama iblis untuk dijatuhkan. Kalau kita hanya hidup biasa-biasa saja dan berkata, yang penting saya aman, yang penting saya sering masuk gereja. Enggak, saudara. Apalagi pelayan-pelayan musik pujian. Apalagi pelayan-pelayan altar. Apalagi syamas, penatua. Apalagi orang-orang yang punya status di garis depan. Target kuasa kegelapan itu anak-anak kerajaan. Anak-anak Tuhan. Kenapa? Kalau orang yang belum bertobat itu nggak perlu lagi dia perjuangkan. Kenapa? Dia katakan itu sudah milik dia. Itu sudah ada di dalam kekuasaan dia. Dia biarkan saja. Tapi dia mencari orang-orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Itu sebabnya jangan heran kalau dulunya engkau menabur dalam roh. Dan hari ini engkau menuai kebinasaan karena hidup di dalam kedagingan. Kenapa? Dia curi perlahan-lahan. Iblis itu usianya sudah ribuan tahun. Dia jauh lebih tua dari kita. Dia jauh lebih berpengalaman dari kita. Dia mencatat masa lalu kita. Apalagi orang-orang muda yang pernah mengalami luka batin. Iblis mencatat masa lalu kita. Dia tahu. Dia mencatat bagaimana engkau dilukai. Dia mencatat bagaimana engkau mengalami trauma dengan masa lalu. Dia mencatat semua itu dan dijadikan senjata. Satu saat nanti anak ini, karena dia terjebak dengan luka batin, satu saat ini saya akan tarik dia di dalam lembah yang lebih dalam lagi sehingga dia menyalahkan orang tuanya. Sehingga dia menyalahkan masa lalunya. Saya akan buat dia mengingat masa lalunya. Dan dia terjebak di dalam dosa kejatuhan, narkoba dan lain sebagainya. Iblis pakai masa lalu kita. Karena dia tidak tahu masa depan kita. Iblis pakai masa lalu kita untuk menjebak orang-orang percaya, untuk mencuri keputusan-keputusan mereka untuk hidup benar, dia curi. Dan dia membuat kita menjadi orang-orang yang mengikatkan diri dengan masa lalu. Orang yang terikat dengan masa lalu tidak bisa berbuat apa-apa. Karena apa? Dia sudah dicuri, damai sejahteranya dicuri. Bahkan ada banyak orang-orang yang mengalami luka batin, dia berkata, saya sudah gak punya pengharapan. Kenapa? Karena masa lalu saya begini. Hey, hello. Iblis memakai masa lalu untuk membunuh masa depan yang sesungguhnya Tuhan sediakan. Dia tahu kalau Tuhan akan datang memberi hidup dalam segala kelimpahan. Itu sebabnya hari ini dia berupaya supaya engkau mengalami yang namanya tekanan mental. Bahkan masalah ekonomi dia terus menyerang dengan pikiran-pikiran iblis dengan berkata, engkau tidak dipelihara Tuhan. Engkau ditinggalkan Tuhan. Engkau tidak akan mendapat apa-apa. Lalu dia mulai berkata, ayo bunuh suamimu, bunuh anak-anakmu. Ya, pikiran-pikiran yang seperti itu diawali dengan apa? Godaan iblis, saudara. Tujuan iblis adalah membinasakan. Dia mengawali dengan godaan. Galatia 6 ayat 8 berkata seperti ini. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu, saudara. Perhatikan kehidupan kita. Apa yang kita tabur, kita pasti akan menuai. Kalau kita menabur dalam daging, kita suka mendustai istri kita.
kita suka main perempuan, satu saat kita akan menuai kebinasaan, saudara. Dan barang siapa menabur dalam roh, hari-hari ini ada banyak anak-anak Tuhan yang kehilangan jam doa. Lebih suka main game. Sudah pelayan altar, tapi main game online tidak bisa berhenti dan tidak bisa mengukur waktunya. Bisa main game online sampai 5-8 jam. Sampai 10 jam melebihi waktu tidur. Tapi tidak pernah mau menabur di dalam roh. Berdoa di dalam roh dan kebenaran. Orang yang menabur dalam daging, dia akan menuai kebinasaan. Jangan pikir apa yang kita tabur hari ini, kita tidak akan tuai, saudara. Alkitab mencatat bahwa ada orang-orang yang dihapus namanya dari kitab kehidupan. Pada saat apa? Pada saat dia sudah membiarkan iblis masuk terlalu dalam di dalam kehidupannya. Pada saat iblis dia biarkan terlalu banyak mencampuri urusan-urusan pikirannya. Bukan sekedar membunuh tetapi membinasakan. Saudara, apa yang kau tabur engkau akan tuai. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Yang pertama dia mencuri, dia prosesnya menggoda. Menggoda, mempengaruhi, mencobai. Saudara, ada satu murid Yesus yang bernama Yudas. Dikatakan di dalam Yohanes 13, saya ambil kutip ayatnya beberapa ayat. Mereka sedang makan, para murid-murid Yesus. Mereka bersama-sama dengan dia melayani Yesus bersama dengan para rasul, para murid yang luar biasa. Tapi lihat, iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot anak Simon untuk mengkhianati dia. Prosesnya diawali dengan godaan. Kenapa, saudara? Karena dia memegang uang. Dia memegang uang. Ayat 28, Yohanes 13 ayat 28. Tetapi tidak seorang pun dari antara mereka yang duduk makan itu mengerti apa maksud Tuhan Yesus mengatakan itu kepada Yudas. Karena Yudas memegang kas. Ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu atau memberi apa-apa kepada orang. Kepada orang yang pada waktu itu ya saudara, orang miskin. Saudara, karena dia pegang uang. Uang ini memiliki daya tarik godaan. Ketika Yudas punya kebutuhan, dia pakai uang itu, saudara. Ketika Yudas memiliki kebutuhan, dia pakai uang itu, saudara. Dan dia sudah digoda. Iblis curi damai sejahtera dari Yudas. Dia pakai itu untuk menggoda Yudas. Dan Yudas termakan umpan. Set, ini ada uang. Uang yang biasa untuk dia pegang kas untuk menghidupi pelayanan dan membiayai orang miskin. Dia pakai, saudara. Di sini tidak dikatakan untuk apa dia pakai. Tapi kalau sampai dia menjual Yesus dengan 30 keping uang perak, bisa saja dia berhutang dan dia harus membayar hutang itu, makanya dia kehilangan akal sehat. Iblis datang yang pertama, dia proses menggoda, mempengaruhi, mencobai. Di sana ada objek, uang. Uang ini sifatnya statis, tidak bergerak. Tetapi karena sifatnya statis, dia memiliki godaan yang besar kepada pada Yudas. Hai, ini aku ada di sini. Aku ada. Engkau yang pegang aku. Engkau pakai aku. Ya, untuk kebutuhanmu. Nanti engkau bisa kembalikan lagi. Dan mungkin dia sudah memakai uang kas dan dia perlu untuk menggantikannya. Dan dia termakan umpan yang lebih dalam lagi. Diawali dengan sesuatu yang kelihatan belum kentara kesalahannya. Tapi dosa memiliki rasa ketidakpuasan. Kalau dia sudah memberikan cobaan level 1, dia akan meningkat kepada yang ke level 2. Dia mulai tergoda untuk menggunakan kebutuhan-kebutuhannya dari uang kas. Karena tidak ada yang tahu. Level dosa bertambah, dia tambah lagi uangnya dia pakai sampai dia terjerat di dalam sebuah kebiasaan melakukan dosa tanpa dia tahu. Ada banyak orang-orang yang awalnya hanya coba-coba untuk jatuh dalam dosa. Tetapi karena dosa ini memiliki pengaruh yang kuat, dia memiliki sebuah tantangan. Kalau engkau bisa, ini yang kau lakukan yang lebih lagi. Itulah pekerjaan iblis. Kalau dia sudah menggoda dan dia menarik ke sesuatu yang lebih lagi, engkau sudah terikat.
Dan ikatan ini akan menjadi sebuah belenggu. Ayo, ayo lakukan lebih lagi. Lalu Yudas semakin berani. Dia memakai uang lebih banyak lagi. Dan ketika uang sudah banyak yang dia pakai, mungkin dia akan merasa, aku harus bertanggung jawab. Dosa yang pertama, dia mencuri uang yang ada. Dia masuk ke dalam level yang lebih lagi. Ketika dia sudah sangat terlibat dengan hutang, iblis membisikkan dia. Oh, ada para pemuka-pemuka agama yang ingin bertemu Yesus. Lalu Roh Kudus berbicara, tidak boleh, jangan. Jangan menyerahkan Yesus. Lalu iblis berkata di samping kiri, kan hanya bertemu. Pemuka-pemuka agama itu hanya bertemu. Tidak akan terjadi apa-apa. Tugasmu kan hanya mempertemukan. Mereka hanya ingin bicara dengan Yesus. Tidak mengapa. Dari sini engkau akan mendapatkan 30 keping uang perak. Itu cukup untuk membayar hutangmu. Nanti ada sisa, engkau bisa pakai untuk kepentingan. Ini saya mengilustrasikan ya bagaimana godaan iblis kepada Yudas. Lalu Yudas pikir. Sampai ketika mereka pada waktu itu sedang perjamuan malam ya. Perjamuan terakhir. Mereka duduk di sana, dia masih pikir-pikir. Apa yang godaan ini saya ambil tidak ya? Ini godaan saya ambil tidak ya? 30 keping uang perak. Toh hanya mempertemukan Yesus dengan mereka. Bisa saja tidak terjadi apa-apa. Atau memang para pemuka agama itu orang-orang yang bangsa Yahudi yang ingin membunuh Yesus itu mungkin mereka tidak ada niat yang lain. Tapi hati saya murni. Mulai dia mengkamuflasekan alasan-alasannya. Oh ini nggak apa-apa. Lalu dia mulai dengan berani. Makanya ketika Yesus berkata di perjamuan itu dia mungkin masih pikir-pikir pergi nggak ya. Lalu Yesus berkata, Yohanes 13 ayat 26. Jawab Yesus, dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya. Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mencelupkannya dan memberikannya kepada Yudas, anak Simon Iskariot. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Keputusannya pun menjadi bulat. Saya harus mempertemukan Yesus dengan orang-orang Yahudi. Dengan para ahli-ahli Taurat pada waktu itu. Maka Yesus berkata kepadanya, Yesus tahu, oh orang ini udah kerasukan. Apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera. Saudara, kalau pikiran kita sudah masuk pikiran iblis, lalu engkau masih bertanya lagi, apa yang harus kulakukan? Engkau sudah terima pikiran iblis. Di dalam dirimu sudah ada keputusan untuk melakukan yang jahat. Apa yang bisa dilakukan oleh orang lain? Lakukanlah apa yang sudah engkau terima. Kenapa saudara? Yesus mengawali firman Tuhan di dalam Yohanes 10. Dia katakan, aku adalah pintu. Barang siapa masuk, engkau akan menerima kerajaan kekal. Tapi kalau engkau buka pintu untuk iblis, lalu engkau bertanya engkau sudah punya keputusan dirimu untuk mengkhianati Tuhan. Lalu engkau bertanya, aku harus bagaimana ya? Engkau sudah punya pikiran iblis dalam dirimu. Engkau sudah buka pintu untuk iblis. Tuhan bilang, kamu sudah memilih itu. Aku bisa berbuat apa? Roh Kudus adalah roh yang sopan. Kalau engkau sudah menerima itu pilihan untuk berbuat yang jahat. Kalau sudah engkau menerima buka pintu untuk godaan iblis. Sungguhnya Tuhan akan berkata. Apa yang kau pilih, apa yang kau tabur. Itu akan tuai. Hanya itu yang bisa aku bilang padamu. Makanya saudara jangan salah pilih. Sebab Tuhan tidak akan memaksa kita. Kalau kita menanggalkan segala godaan, kita tidak akan dirasuki oleh iblis. Yudas buka pintu. Yudas sudah mempertimbangkan. Karena di dalam pikiran manusia itu ada pertimbangan. Engkau timbang ini baik atau buruk. Lalu engkau sudah memilih di pikiranmu. Bagaimana mungkin engkau meminta nasihat daripada hamba Tuhan. Apakah aku mau taat atau tidak? Kau sudah memilih saudara. Apa yang kau pilih? Itulah yang akan menjerumuskan engkau ke jurang kebinasaan. Atau kalau engkau pilih Tuhan, engkau akan hidup. Jangan pernah mempertanyakan pendapatmu pada saat engkau sendiri sudah memilih keputusan untuk hidup di luar Tuhan.
Tapi pada hari ini kalau engkau sudah membuka hati untuk Tuhan, buka pintu selebar-lebarnya agar Tuhan masuk di dalam kehidupanmu. Hari itu ketika Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Kenapa, saudara? Pikirannya itu sudah 95% menerima pendapat dari iblis dan tinggal melakukannya. Kalau hari ini engkau dalam kebimbangan, tapi iblis sudah merasuki pikiranmu, jangan tanya lagi. Tabur saja daging. Tapi hari ini kalau engkau masih punya 5% untuk bertobat, buka hatimu dan terimalah Yesus. Ayat 28, tapi tidak seorang pun dari antara mereka yang duduk makan itu mengerti. Saudara, kita nggak akan mengerti pikiranmu dikuasai oleh iblis atau dikuasai oleh Tuhan. Tidak ada seorang pun dari antara murid Yesus yang lain itu mengerti apa yang dipikirkan iblis. Sebab hanya 3 oknum yang tahu apa yang ada dalam pikiranmu. Yaitu dirimu sendiri. Yudas tahu apa yang dia pikir. Dan Tuhan tahu dia kerasukan iblis. Dan pribadi yang ketiga, iblis tahu apa yang kau pikirkan. Dia berkata, ayo teruskan. Ayo teruskan kesalahanmu, lakukan. Tidak seorang pun di antara mereka yang mengerti. Hamba Tuhan pun tidak akan mengerti apa yang ada di dalam pikiranmu. Karena engkau tahu apa yang kau pikir. Jadi jangan mencobai hamba Tuhan dengan berkata, Pak Pendeta, aku harus berbuat apa? Kau tahu kok apa yang kau pikirkan. Kalau salah tinggalkan, selesai. Jangan memperpanjang urusan dengan bertanya-tanya. Tidak seorang pun yang di antara mereka, hamba-hamba Tuhan, para rasul, para murid yang tahu, yang duduk makan itu mengerti apa maksud Yesus mengatakan itu kepada Yudas. Karena Yudas memegang kas. Ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu atau memberi apa-apa kepada orang miskin. Saudara, dosamu engkau sendirilah yang tahu. Jangan tanya hamba Tuhan, aku harus berbuat apa. Kamu yang tahu, kamu yang tahu, kamu yang terjebak, kamu yang terhisap di dalam godaan iblis. Bertobatlah pada hari ini pada saat engkau mendengarkan firman Tuhan. Dalam Kisah Rasul 1 ayat 18, Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan uang kejahatannya. Lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya terkeluar, semua isi perutnya tertumpah keluar. Ya, saudara yang diberkati. Dan pada waktu itu dipilihlah orang untuk menerima jabatan Yesus, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya. Saudara, setelah dia mencuri dengan proses untuk menggoda, proses menggoda, mempengaruhi, mencobai, iblis membunuh, dia membelenggu, mengikat. Yudas betul-betul terjebak. Ya saudara, Yudas betul-betul terjebak. Akhirnya dia terbelenggu dan mengikat dia. Pada saat dia menyerahkan Yesus kepada para prajurit-prajurit Yahudi pada waktu itu, dia hanya berpikir, saya kan cuma mempertemukan. Dia tidak tahu, iblis lebih pintar dari dia. Saudara, kita mungkin berpikir, kan saya cuma melakukan dosa ini. Saya tidak bermaksud yang lebih lagi. Saya jatuh di dalam dosa perselingkuhan hanya gara-gara saya di dalam rumah itu saya tidak ada yang mengerti. Lalu ada satu orang perempuan yang mengerti saya. Dia selalu mendengar curhat saya. Kelihatannya baik. Orang-orang yang tergoda akan melakukan pembenaran dan dia akan berkata, saya tidak menyangka saya bisa sampai sejauh ini. Kamu tahu kok itu salah. Tapi kamu terus terjebak, saudara. Dan kalau kamu terjebak, saudara, engkau akan dibawa lebih dalam lagi. Saya nggak tahu sampai sejak dalam ini saya bisa jatuh. Kenapa? Karena engkau sudah ditipu. Engkau pikir engkau hanya kekurangan sedikit, tapi engkau nyawamu sudah ada di tangan iblis. Lalu engkau akan dibelenggu di dalam dosa, seksual, narkoba. Dan engkau tidak menyangka orang yang mempengaruhi kamu sampai di sana ternyata sudah membawa engkau dalam jebakan yang luar biasa. Orang-orang Yahudi pada waktu itu telah membuat dia seolah-olah masuk dalam jebakan. Saya tidak menyangka kalau saya ternyata membiarkan Yesus itu mati di salib. Saya tidak dikasih tahu kalau mereka akan membunuh Yesus. Saya tidak ada deal dengan mereka bahwa kalau saya pertemukan dengan Yesus, bahwa mereka bisa mengambil nyawa guru saya. Apa sungguh kamu percaya? Dari awal itu dosa kok. Iblis kan cuma menguji. Iblis kan cuma mencobai. Dia akan masuk lebih dalam lagi. Dan selanjutnya
Kau tidak tahu ternyata dia membunuh. Dan sesudah itu Yudas binasa. Di ayat yang lain dikatakan dia mati gantung diri dan jabatan pelayanannya ditinggalkan. Iblis mencuri, membunuh, membinasakan. Pada saat dia membunuh, dia membelenggu, mengikat. Pada saat dia membinasakan, kita sampai bisa kehilangan nama di kitab kehidupan yang membuat kita masuk dalam jurang kebinasaan. Galatia 3 ayat 1-3, menabur dalam daging akan menuai kebinasaan. Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Hanya ini yang hendak kuketahui daripada kamu. Adakah kamu telah menerima roh karena melakukan hukum Taurat? Atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya dalam daging? Lihat bagaimana Yudas mengakhiri hidupnya sebagai murid-murid yang ditempatkan Tuhan di lingkaran ring satu Yesus. Dia kehilangan nyawanya, binasa di dalam dosa, binasa karena membunuh dirinya, binasa karena dia tidak melakukan kebenaran, dan binasa karena dia meninggalkan jabatan pelayanan kerasulan. Dia meninggalkan Kristus karena 30 kepik uang perak. Dalih-dalihnya adalah berkata, saya kan tidak tahu kalau saya menjual Yesus. Saya kan tidak menyangka kalau akhirnya seperti itu. Mari saudara peka. Kalau kita rasa apa yang kita buat itu tidak sesuai kehendak Tuhan, berarti di ujungnya ada kebinasaan. Kalau kita tahu jalan akhirnya, kita tentu tidak akan melakukannya. Tetapi akhir ujung jalan itu kita tidak tahu. Makanya diawali dengan jalan awal itu. Kalau kita tahu nanti ada roh berkata, itu akan menuju pada kebinasaan, jangan masuk di sana. Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah memulai dengan roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Saudara, iblis datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Hari ini, stop di tempat engkau berdiri saat ini dan pikirkan. Seberapa dalamkah engkau telah jatuh? Seberapa dalam engkau telah terhisap? Diawali dengan sebuah godaan yang engkau tidak menyangka engkau akan sampai pada titik sejauh ini. Meninggalkan kesetiaanmu kepada Tuhan. Dan engkau tidak menyangka engkau sudah sedalam ini menabur dalam daging. Satu saat nanti taburanmu akan menuai kebinasaan. Dan saya percaya kalau hari ini kita menghentikan taburan dalam daging, Tuhan akan memulihkan keadaan kita. Ingat, firman Tuhan tidak berhenti sampai di sini. Memang pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tapi bukankah ada Yesus? Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Mari satu dalam doa. Terpujilah Yesus yang memberikan semua yang baik, bahkan nyawanya yang diberikan kepada kita. Oleh sebab itu, percayalah kalau hari ini kita telah tersesat, masuk di dalam dosa, terseret di dalam pusaran yang tidak berujung, yang membuat kita merasa jatuh, dan terhisap lebih dalam lagi di dalam kebiasaan-kebiasaan yang menjauhkan diri dari kasih karunia Tuhan. Hari ini stop di tempatmu dan berkata, Tuhan, aku mau kembali, aku mau datang kepada Bapa yang memberi hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Anak yang hilang, yang ditemukan kembali, membawa sukacita yang besar di sini. Bapak, hari ini seberapa umatmu yang mau mengubah sikap, mau berubah, Tuhan berkati, Tuhan pulihkan, dan dalam nama Yesus, hidup mereka dibawa pada kelimpahan yang lebih dahsyat lagi. Berkati bangsa kami, kota kami, berkati suami, istri, anak-anak kami, sekolah kami, studi kami, pelayanan, bisnis kami, pekerjaan kami. Dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Jangan sampai kami memiliki keputusan yang salah, dirasuki oleh iblis. Dan biarlah pikiran Kristus akan menjadi kekuatan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sahabat GHCC, semoga engkau diberkati pada pagi hari ini. Salam anugerah, salam pengharapan, salam di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Amin.